Tersebutlah sebuah pertapaan yang disebut dengan Gunung Sukendra, dihuni oleh Resi Gotama dan keluarganya. Resi Gotama adalah seorang resi yang sakti mandraguna. Berkat jasa saktinya itu, Resi Gotama mendapatkan anugerah berupa seorang bidadari untuk dipersuntingnya sebagai istri yang bernama Dewi Indradi. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Ialah Dewi Anjani, Dwarsa, dan Dwarsi. Bertahun-tahun keluarga Resi Gotama hidup bahagia bersama istri dan ketiga orang anaknya. Hingga suatu ketika terjadilah peristiwa. Rasa kesepian yang berkepanjangan karena ditinggal bertapa oleh sang suami, Dewi Indradi tergoda oleh panah asmara yang diluncurkan oleh Betara Surya, dewanya matahari. Jalinan asmara itu terukir selama bertahun-tahun, tersimpan dengan rapi tanpa pengetahuan Resi Gotama. Dari hubungan cinta rahasia itulah, Dewi Indradi mendapatkan cindera mata berupa benda pusaka yang berbentuk cupu. Cupu bukan sembarang cupu, melainkan benda pusaka kadewatan yang orang biasa tidak boleh memilikinya. Benda itu dapat mempertontonkan keindahan isi dunia ketika tutup cupu itu dibuka dengan khasiatnya yang dapat mewujudkan apapun keinginan pemiliknya. Dewi Indradi menyimpan cupu manik Astagina ini sebagai rahasia pribadinya. Dia sangat berhati-hati menggunakan cupu itu agar tidak ketahuan suaminya. Bagaimanapun juga, cupu itu membawa kisah masa lalunya yang kelam. Pagi itu, dengan sembunyi-sembunyi Dewi Indradi memainkan pusaka cupu manik Astaginanya. Tanpa sadar, putrinya memperhatikan benda yang dimainkan ibunya. Itu benda apa, Bu? Apa yang sedang dirimu lakukan di sini, Nak? Aku penasaran dengan benda yang Ibu pegang. Bolehkah aku meminjamnya? Dewi Indradi pun bingung ingin memberikan cupu manik tersebut kepada sang putri atau tidak. Diserahkannya cupu itu sambil berpesan, Anjani, berjanjilah pada ibu sayang dan pegang baik-baik janji ini demi keselamatan kita berdua. Engkau boleh memainkan cupu ini, tapi bersembunyilah di tempat yang benar-benar tersembunyi. Jangan sampai ada orang yang melihat, terutama jangan sampai ayahmu tahu jika ibu masih menyimpan benda pusaka ini. Oh Anjani, berjanjilah pada ibu, Nak. Nasib kita tergantung bagaimana kamu menyimpan rahasia ini. Baik, Bu. Anjani menganggukkan kepalanya dan segera berlari mencari tempat persembunyian. Adik-adiknya Guarsi dan Guarsa diam-diam membuntuti kakaknya karena penasaran melihat tingkah kakaknya. Anjani, itu apa? Tidak, Ya, coba lihat sini. ini bukan apa-apa. Lihat. Tidak, Lihat. tidak akan kuberikan kepada kalian. Baiklah. Keributan tersebut sampailah ke telinga Resi Gotama, dan dikumpulkanlah mereka. Permisi Ayahanda. Ada apa anakku? Ayahanda, mengapa engkau tidak bersikap adil kepada kami? Tidak bersikap adil bagaimana? Mengapa Ayah memberikan benda yang bagus kepada Anjani, sedangkan pada kami Ayah tidak memberikan benda apapun? Benda bagus apa yang kau maksud? Coba panggilkan Anjani. Baik, Ayah. Ada apa, Ayah? Dari, kemarilah. Duduklah kalian semua. Anjani, tunjukkanlah benda itu pada Ayah. Dari mana engkau mendapatkan benda itu? Dari ibu, Ayah. Dari istriku. Dari mana engkau mendapatkan cupu ini? Aku tahu cupu ini milik Batara Surya. Apakah engkau memiliki hubungan dengan Batara Surya? Dari, mengapa engkau tega menghatiku? Apakah kau sudah tidak punya rasa malu sehingga kau berbuat sukamu? Apakah hatiku ini sungguh buta sehingga tidak melihat bahwa istriku ini sudah tidak tahu diri dan tidak tahu rasa malu? Suara Resi Gotama mulai meninggi. Indradi, mengapa engkau tetap membisu? Rasa sakit hati mulai menggerogotinya. Ia tak mengerti mengapa istrinya berani melakukan perbuatan terlarang yang jelas akan mengancam keutuhan keluarganya. Baiklah Indradi, cukup sudah.
Rasa malu itu berasal dari Yang Widiwasa. Jika rasa malu itu dicabut dari seseorang, maka seseorang itu tidak memiliki penghalang yang meredamnya dari perlakuan buruk dan akhlak yang tercela. Indradi, kamu membisu seakan melindungi aibmu yang kau tutupi terus. Engkau membisu seperti tubuh batu, Indradi. Bentakan penuh kemurkaan dari seorang Resi Gotama adalah kutukan bagi Indradi. Petir menggelegar, angin bertiup kencang menerbangkan ranting dan dedaunan. Dewi Indradi yang cantik tiba-tiba berubah menjadi tubuh batu. Anak-anakku, inilah buah dari sebuah pengkhianatan. Tidak ada kelakuan seseorang yang bisa disembunyikan selamanya. Ibumu masih ada, tetapi dia harus menanggung akibat dari perbuatannya. Barang siapa yang dapat menemukan cupu yang telah kulempar, maka dia akan menjadi pemilik sahnya. Dalam kemukaannya, pusaka cupu Mani Astagina dilemparnya jauh sekali dan juga tubuh Dewi Indradi dibuangnya hingga tanah Alengka. Cupu itu jatuh di hutan, pecah menjadi 2 buah telaga bernama Telaga Sumala dan Telaga Nirmala. Dewi Anjani, Guarsa, dan Guarsi yang terjun ke dalam Telaga Sumala berubah wujud menjadi kera. Dewi Anjani hanya berubah sebatas muka dan tangannya karena tidak menyelam ke dalam telaga. Guarsi dan Guarsa berubah seluruh tubuhnya karena menyelam untuk memperebutkan cupu itu. Mereka berlari menangis sujud di hadapan Resi Gotama menyesali apa yang sudah terjadi. Benda. Ada apa, anakku? Mengapa kita bisa berubah seperti ini? Tolong maafkan kami, Ayah. Anakku, ini adalah buah dari ketidakrukunan kalian. Kalian itu menginginkan parang sampai melupakan kerukunan saudara. Guarsi, dengan rupamu yang seperti kera ini, dari sekarang kau akan dipanggil dengan Suwali. Guarsa, kau akan dipanggil dengan Sugriwa. Anak-anakku, untuk mencari kebahagiaan, kalian harus menembuskan dosa-dosa kalian. Anjani, kamu harus bertapa nyantika di Telaga Matirda. Subali, kau harus tapang Ngalok, dan Sugriwa kau harus tapang Widang di hutan Sunyapinda. Anjani, dengan tapamu nanti engkau akan menemukan jodohmu dan memiliki anak dengannya. Sebagai wanita, yang utama adalah untuk mencintai anakmu dan memberikan dia didikan tentang budi pekerti, akhlak dan moral yang mulia agar menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Baiklah Ayahanda, kami bertapa dahulu. Setelah menerima nasihat dari Resi Gotama yang menyiratkan masa depan mereka masing-masing, ketiga anak itu segera berpisah untuk bertapa, menjalani penebusan dosa sebagaimana nasihat Resi Gotama. Kisah belum berakhir sampai di sini. Manakala terjadi perang besar antara Ayodhya dan Alengka, Hanoman yang dinobatkan oleh Rama Wijaya sebagai panglima perang menjebol tugu untuk dipelukkan pada pembakaran. Tanpa diduga oleh Hanoman, tugu yang hancur berkepingan itu berubah wujud menjadi Dewi.